Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabatku sekalian, pada kali ini seperti biasanya kita akan kembali melaksanakan pengajian di mana kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini itu kitab Fathul Qarib yang akan membahas tentang masalah wudu dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Namun sebelumnya saya mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada muallif kitab ini dan juga kepada pendiri Universitas Al-Asy'ariyah Mandar, Kiai Haji Sahabuddin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal, fi furudil wudu'i wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fa'li. Satu pasal fi furudil wudu'i yang membahas beberapa fardu wudu, yaitu di dhamma waw. Al wudu'i, wawnya itu di dhamma sebagaimana yang masyhur, yang mana bermakna nama terhadap perbuatan, dan itulah yang dimaksud di dalam pembahasan kita pada kali ini. Wa bi fathil wawi, ketika huruf waw di dhamma, di fathah, al wadu'i itu adalah nama lima yutawadda'u bihi, terhadap apa yang digunakan berwudu, yaitu air. Nah, wa yashtamilul awwalu, maka termasuk atau yang dimaksud mengandung hal yang pertama tadi, ketika waw di dhamma, di dalamnya terkandung beberapa fardu-fardu wudu dan sunnah-sunnah wudu. Wa dzakara al-musannifu, kemudian musannif menyebutkan al-furuda fi qawlihi, beberapa fardu wudu di dalam perkataannya. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a, fardu wudu ada 6 sesuatu. Ahaduha, salah satunya, an-niyatu. Wa haqiqatuha syar'an, hakikat niat menurut syariat, secara syariat, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Jadi yang dimaksud niat adalah kemauan, adanya kemauan terhadap sesuatu yang mana dibarengi dengan perbuatan. Fa in tarakha anhu summiya azman. Namun jika tertunda, maksudnya tidak terlaksana perbuatannya, maka itu tidak dinamakan niat, akan tetapi dinamakan azman, yaitu keinginan, bermaksud. Wa takunun niyatu, adanya niat itu inda ghusli awwali juz'in minal wajhi, ketika membasuh awal bagian daripada wajah. Jadi niat wudu diucapkan dalam hati ketika pada saat kita mula-mula membasuh bagian awal dari wajah kita. Maksudnya muqtarinatan bidzalikal juz'i, bersamaan
ketika kita membasuh bagian dari wajah tersebut. La bijami'ihi, bukan ketika wajah itu secara keseluruhan. Maksudnya niat itu tidak disebutkan ketika seluruh wajah terbasuhi. Jadi tidak menunggu nanti semua wajah kita terbasuhi lalu kemudian mengucapkan niat. Akan tetapi itu diucapkan ketika pada saat di awal air itu mengenai wajah kita, disitulah kita mengucapkan niat wudhu. Wala bima qablahu, dan niat itu tidak juga disebutkan sebelum membasuh wajah. Wala bima ba'dahu, dan tidak disebutkan setelah kita membasuh wajah. Nah, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya terkadang menyebutkan niat itu secara lafaz sebelum kita membasuh kedua tangan? Ini beberapa praktek yang sering kita temukan. Bahkan kadang saya mendapati seorang mahasiswa, dia membaca niat, dia ucapkan, lafazkan niat sebelum membasuh wajahnya. Apakah itu masuk dalam kategori perbuatan yang fardu? Nah, menurut pembahasan kitab ini, itu belum masuk, belum dihukumi sebuah perbuatan yang fardu. Akan tetapi itu bagian daripada sunnah, dianjurkan melafazkan sebelum wudhu. Niat yang wajib itu nanti pada saat kita pertama kali membasuh wajah kita. Kemudian fayanwi al-mutawaddi'u inda ghasli ma dzukira, maka berniatlah orang yang berwudu itu ketika membasuh apa yang telah disebutkannya, ketika membasuh wajah. Niatnya apa? Raf'a hadasim min ahdasihi, menghilangkan hadas dari beberapa hadas. Jadi niatnya adalah li raf'il hadasi. Ataukah yanwi istibahata muftaqir ila wudu'i, dia berniat dengan dibolehkannya sesuatu kegiatan yang mana itu membutuhkan wudu. Misalnya sholat, nawaitu istibahata sholati, niatnya yang hal-hal yang sekiranya itu butuh wudu untuk melaksanakannya. Membaca Al-Quran, sujud tilawah, kemudian khutbah Jumat itu juga diniatkan. Ataukah yanwi fardal wudu'i, dia berniat fardu wudu atau berniat wudu saja. Awit taharata anil hadasi, ataukah dia berniat bersuci dari hadas. Fa illam yaqul, jika dia tidak menyebutkan anil hadasi, dia tidak menyebutkan untuk menghilangkan hadas, jadi niatnya dalam hatinya tidak menyebutkan liraf'il hadasi, lam yasihha, maka niat itu tidak sah. Jadi kalau ada seseorang yang berniat nawaitul wudu'a saja, maka itu tidak sah. Maka masyhur kita sering dengarkan niat yang umum di kalangan masyarakat itu ya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Nah, sekali lagi niat ini dibaca ketika kita pertama kali membasuh wajah kita bersamaan air sampai di muka. Disitulah, bukan berarti menunggu wajah kita secara keseluruhan basah lalu kemudian mengucapkan niat, bukan itu yang dimaksudkan, tetapi awal mula menyentuhnya air wajah kita, disitulah kita berniat. Adapun niat yang disebutkan sebelum
dilafazkan sebelum berwudu itu adalah perkara yang dianjurkan. Wa idza nawa ma yu'tabaru min hadhihi niyati, apabila dia berniat, seseorang berniat atas apa yang telah disebutkan tadi, seseorang berniat sesuai dengan fardu yang telah disebutkan tadi dengan syarat-syarat yang masuk di dalamnya. Kemudian wasyarraka ma'ahu, setelah mereka berniat, dia menyematkan bersama niat itu niat tanazzufin, niat untuk membersihkan diri, atau tabarrudin, ataukah niat untuk mendinginkan badan, sahha wudu'uhu, maka sah wudu'nya. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang telah berniat lalu kemudian dia ikutkan dalam diri hatinya juga ada tujuannya untuk membersihkan dirinya atau mendinginkan badannya, maka niatnya itu sah selama lafaz niat yang telah disebutkan tadi itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tadi. Wasani, yang kedua, fardu atau wajib yang dilakukan bagi orang yang ingin berwudu adalah ghuslu jami'il wajhi, membasuh semua wajah. Wa hadduhu taula ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Batasnya wajah secara memanjang adalah antara tempat tumbuhnya rambut kepala secara masyhur. Jadi batas-batas wajah itu ini penting diperhatikan oleh adik-adik mahasiswa, karena di mana batasan wajah yang mesti dibasuhi. Nah, batasan wajah yang mesti dibasuhi secara memanjang batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut. Nah, jadi harus mengena itu batasan antara rambut dengan ya, batas-batas tumbuhnya rambut. Wa akhirul lihyaini. Nah, kemudian bagian akhirnya itu dua tulang dagu. Dua tulang dagu itu berada di dua tulang dagu itu tulang yang ada di atasnya tumbuh gigi bawah. Tulang yang di atasnya tumbuh gigi bagian bawah, itulah yang dimaksud dengan dua tulang dagu. Di mana bagian depannya itu menyatu dengan jenggot dan bagian belakangnya bertemu dengan telinga. Nah, ini juga bagian belakangnya ini penting diperhatikan adik-adik mahasiswa, karena ya biasa sering kita lihat adik-adik mahasiswa hanya sekadar yang penting bagian depan wajahnya itu basah. Dia tidak memperhatikan mana batasan-batasan wajahnya. Jadi intinya batasan wajah itu adalah bagian secara memanjang adalah batasan rambut yang ditumbuhi oleh rambut. Kemudian bagian bawahnya itu adalah dua tulang dagu yang dimana di situ ada tumbuh gigi bagian bawah. Lalu kemudian bagian belakang itu yang bertemu dengan telinga. Itu ya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun, ketika di bagian wajahnya terdapat bulu-bulu halus yang tipis ataukah tebal, wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyarati, maka wajib air itu sampai kepada kulitnya. Itu ya. Jadi di bagian wajah ketika ada bulu yang tumbuh, apakah bulu itu tebal maupun tipis, maka air itu juga wajib nyampe ke dalam kulitnya. Ini penting karena kadang bulu itu menghalangi sampainya air kepada kulit, sehingga itu wajib perhatikan, pastikan air itu sampai kepada kulit wajah kita. Wa amma lihyatur rajulil kasifatu, adapun jenggot laki-laki yang tebal,
bi allam yara al mukhatabu basyarataha, sekiranya orang yang berhadapan dengan itu dia tidak melihat kulitnya. Jadi adapun janggut yang tebal, sekira-kira orang yang berhadapan dengan orang yang memiliki janggut itu, ya, dia tidak melihat kulit yang ada di dalam karena ditutupi oleh janggutnya. Nah, bagaimana dengan orang tersebut? Fayakfi, maka boleh membasuh yang nampaknya saja. Itu ya, maka boleh membasuh yang nampaknya saja, tidak mesti sampai ke dalam-dalamnya. Itu ya. Berbeda ketika janggut itu tebal. Berbeda ketika janggut itu tipis, di mana sekiranya orang yang berhadapan dengan kita bisa melihat kulit yang ada di bawah, di balik janggut itu, maka itu wajib sampai air kepadanya. Itu ya. Wa bi khilafi lihyati imra'atin. Nah, berbeda juga dengan janggut perempuan, wa khunsa, dan mereka yang memiliki dua kemaluan, dia punya kemaluan yang dimiliki oleh laki-laki dan juga kemaluan dimiliki oleh perempuan, maka mereka wajib pula sampai air ke kulitnya, walau kasipan, meskipun janggut itu tebal. Ini bagi perempuan dan yang memiliki dua kemaluan. Berbeda tadi dengan laki-laki. Kalau yang laki-laki, janggut yang tebal itu tidak mesti sampai ke dalamnya dibasuhi air, bagian luarnya itu sudah cukup. Nah, tetapi ketika itu terjadi pada perempuan dan orang yang memiliki dua kemaluan, maka itu wajib air sampai ke bagian ke dalamnya. Sekiranya menyentuh kulit, air itu menyentuh kulit. Wasalisu, adapun yang ketiga fardunya wudu, ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Sebelum lebih lanjut, mungkin jangan sampai, saya khawatir ada di antara adik-adik mahasiswa ini yang tidak memahami makna fardu. Jadi fardu itu adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Artinya ketika 6 perkara ini tidak dilakukan, maka wudunya dianggap tidak sah. Perbuatan yang ketiga ialah membasuh kedua tangan ilal mirfaqaini, sampai kepada kedua siku. Fa illam yakun lahu mirfaqani, jika sekiranya seseorang itu tidak memiliki siku, u'tubira qadruhuma, maka yang dianggap itu adalah sekiranya saja, diperkirakan batasan sikunya demikian, maka ya air itu cukup sampai di situ. Wa yajibu ghaslu ma 'alal yadaini min sya'rin, wajib membasuh apa yang ada di atas kedua tangan kita, apakah itu rambut yang tumbuh, ya, bulu-bulu yang tumbuh itu di antara di kedua tangan kita, itu juga wajib dibasuh. Ataukah ketika ada jari-jari tambahan di luar dari jari yang normal dimiliki manusia, misalnya mereka memiliki 6 jari, maka jari yang ke-6-nya itu juga wajib kita basuh. Itu ya. Termasuk wa adhafirin, dan kukunya juga wajib dibasuh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha, maka wajib menghilangkan apa yang ada di bawah kuku, kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku, min washi yamna'u wusulal ma'i ilaihi, sekiranya kotoran itu bisa menghalangi sampainya air kepada kuku tersebut dan beberapa kulit-kulit tersebut. Ini penting juga diperhatikan. Misalnya ada hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit, maka terlebih dahulu itu kita hilangkan.
Misalnya lilin, ada tetesan lilin yang melengket di tangan kita, itu kan menghalangi sampainya air ke kulit. Ataukah kita telah melaksanakan bekas cat misalnya, cat itu biasanya menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu sebelum wudu terlebih dahulu dibersihkan. Kenapa demikian? Agar supaya semua perkara-perkara yang dapat menghalangi sampainya air ke tubuh dapat dilakukan. Warabi'u, yang keempat, mashu ba'dir ra'sih, mengusap sebagian rambut, min zakarin au unsa, sebagian kepala, baik itu laki-laki maupun perempuan, au khunsa, atau ke orang yang memiliki dua kemaluan, au mashu ba'di sya'rin, termasuk ataukah mengusap sebagian rambut, fi haddir ra'si, yang ada di batasan kepala. Semua rambut, semua rambut yang ada di bagian kepala itu masuk dalam kategori termasuk yang dibolehkan dibasuh, yang wajib dibasuh. Wala tata'ayyana al-yadu lil mashi, maka tidak tertentu harus menggunakan tangan untuk membasuh. Artinya tidak mesti tangan yang digunakan untuk membasuh rambut atau kepala, akan tetapi ya juzu bi khurqati wa ghairihima, boleh menggunakan kain atau selain daripada itu. Walau ghasala ra'sahu jaza, seandainya dia membasuh, bukan mengusap ya, membasuh rambutnya boleh juga. Ataukah walau wada'a yadahu al-mablulata, dia meletakkan tangannya yang basah, walam yuharrikha, dan tidak menggerakkan, jaza, boleh juga. Perbuatan tersebut dibolehkan. Kemudian wal khamisu, fardu yang kelima ialah ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Illam yakunil mutawaddi'a labisan lil khaffaini, jika sekiranya orang yang berwudu itu tidak menggunakan sepatu. Artinya fa in kana labisahuma wajaba alaihi mashul khaffaini, ketika dia menggunakan semacam sepatu, maka dia wajib mengusapnya kedua sepatu. Tidak perlu artinya khuf atau sepatu yang terbuat dari kulit di sini, selama sepatu tersebut tidak dalam keadaan najis, itu boleh tidak melepaskan sepatunya, cukup dia mengusap bagian atas sepatunya. Kemudian wasadisu, yang keenam, fardu yang keenam, at-tartibu, tertib, fil wudu'i, sebagaimana apa yang alama zakarnahu, sebagaimana apa yang telah disebutkan. Artinya tertib di sini berurutan, wajah, setelah wajah, kemudian kedua niat dulu, pertama niat wajah, kedua tangan, mengusap rambut, kemudian kaki, kemudian tertib. Itu dimaksud tertib, berurut sesuai dengan urutan dari pertama sampai dengan urutan yang keenam yang telah disebutkan tadi. Walau ghasala arba'atu a'dha'a daf'atan wahidatan, seandainya terdapat ada empat orang yang membasuh anggota tubuhnya bersamaan satu kali basuhan, biiznihi, dengan izinnya orang yang berwudu, irtafa'a hadisa wajhihi, maka yang hilang itu adalah
hadas bagian wajahnya saja. Artinya ya bagian tubuh, bagian wajahnya, setelah itu lanjut tangannya. Jadi maksudnya bersamaan dibasuh satu kali basuhan, ada 4 orang yang bersamaan menyiram wajah, tangan, rambut, maka yang dihitung itu adalah wajahnya. Tidak serta-merta keempat-empatnya dianggap telah selesai dilaksanakan, ya. Nah, selanjutnya itu adalah ada 6 fardu wudu. Jadi adik-adik mahasiswa, sering kita melaksanakan wudu, namun kadang kita tidak mampu, tidak bisa membedakan antara mana perbuatan yang fardu, mana perbuatan yang sunnah. Sehingga semoga dalam pengajian ini kita dapat membedakan antara perbuatan yang wajib dan perbuatan yang sunnah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa sunnah-sunnah wudu. Sunnahnya wudu ada 10. Wa sunanul wudu'i 'asharatu asya'a wa fi ba'di nusakhi al-matan 'asharatu khisalin. Dan dalam redaksi kitab yang lain menggunakan bahasa 'asharu khisalin. Itu ya, jadi beberapa kitab-kitab yang lain menggunakan redaksi bahasa yang lain. Tetapi pada intinya maksudnya sama. Yang pertama at-tasmiyatuh, mengucapkan bismillah. Jadi sebelum wudu hendaknya kita mengucapkan bismillah. Sekurang-kurangnya tasmiyah itu adalah bismillahi. Wa akmaluha, dan yang paling sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah jadi boleh cukup menggunakan hanya dengan mengucapkan bismillah. Tetapi yang paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi. Ketika dia lupa mengucapkan basmalah di awal wudunya, maka dia boleh mengucapkan di pertengahan wudu. Misalnya sementara membasuh kedua tangan, tiba-tiba baru sadar bahwa di awal dia lupa mengucapkan basmalah, maka langsung saja dia mengucapkan basmalah pada seketika itu juga. Fa in faraga minal wudu'i, berbeda dengan ketika selesai wudu kemudian baru sadar, maka ya tidak perlu mengulangi karena basmalah itu adalah sunnah. Lalu kemudian sunnah yang kedua adalah wa ghuslul kaffaini, membasuh kedua telapak tangan, ilal ku'aini qablal mudmadati, membasuh kedua telapak tangan sampai kedua pergelangan tangan, qablal mudmadati, sebelum berkumur-kumur. Wa yughsiluhuma salasan in taraddada fi tuhriha, dibasuh itu sebanyak 3 kali ketika dia ragu di dalam kebersihannya. Kemudian kesunahan selanjutnya, sunnahnya wudu al-mudmadatuh, berkumur-kumur. Ba'da ghuslil kaffaini, dilakukan setelah membasuh kedua tangan. Kemudian sunnah wudu yang selanjutnya adalah al-istinsyaku, yaitu menghirup air ke dalam hidung. Dilakukan setelah berkumur-kumur. Wa yahsulu aslus sunnati fihi, maka termasuk mendapatkan pahala sunnah dengan cara memasukkan air ke dalam hidungnya. Sawaun, sama halnya jazabahu binafsihi ila khayashimihi wa nasarahu amla. Sama halnya dia menarik sampai ke janur hidungnya kemudian menyemburkannya keluar ataukah tidak disemburkan, itu sama saja. Fa in aradal akmala, akan tetapi jika ingin yang paling sempurnanya, nasarahu, maka dia harus menyemburkannya. Wal jam'u bainal mudmadati wal istinsyaki, adapun menggabungkan antara kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 3 kali pengambilan air, maka itu lebih afdal daripada memisahkan antara terlebih dahulu dilaksanakan kumur-kumur baru kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Itu sebaiknya bersamaan dilakukan. Ya. Kemudian sunnah selanjutnya wa mas'u jami'ir ra'si, membasuh
seluruh kepala. Fi ba'di nusakhil matani, di dalam kitab yang lain menggunakan redaksi isti'abur ra'si bil masih. Amma mashu ba'dir ra'si, adapun mengusap sebagian itu adalah wajib. Jadi yang sunnah itu adalah keseluruhan rambut yang ada di kepala itu diusap. Tetapi mengusap sebagian itu yang wajib. Yang sunnahnya adalah keseluruhan. Sunnah selanjutnya adalah wa mashu jami'il uznaini zahirihima wa batinihima, membasuh kedua telinga, baik yang luar, bagian luar ataupun bagian yang ada bagian dalam, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Artinya bukan air yang telah digunakan membasuh rambut. Jadi dia ambil air lagi, mengusap kedua telinga. Kemudian sunnah selanjutnya wa takhlilu lihyatil kasifatih, menyela-nyela jenggot yang tebal, bi musallasati minar rajuli, yaitu sebanyak 3 kali bagi laki-laki. Amma lihyatur rajulil khafifati, adapun jenggot yang tipis, wa lihyatul lil mar'ati wal khunsa, dan jenggotnya perempuan dan yang memiliki 2 kemaluan, fayajibu takhlilahuma, maka wajib dia menyela-nyela keduanya itu. Wa kaifiyatuhu, adapun tata caranya, ayyudkhilar rajulu asabi'ahu, dimasukkannya seorang laki-laki itu jari-jari tangannya. Jadi dia menyela-nyela dengan cara ya dimasukkan jari-jari tangannya itu ke dalam bagian bawah jenggotnya, min asfalil lihyati. Kemudian wa takhlilu, sunnah selanjutnya adalah menyela-nyela jari yang ada di kedua tangan dan kedua kaki. Jadi menyela-nyela itu adalah ya seperti ini, di sunnahnya itu ya, di apa ya, seperti kira-kira perbuatan seperti ini tuh menyela-nyela. Itu sekiranya air itu mestikan sampai ke dalam sela-selanya. In wasalal, ketika air itu sampai kepadanya. Kemudian termasuk bagian yang disunnahkan adalah wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi, mendahulukan membasuh tangan yang kanan dan kaki, kedua tangan dan kedua kaki. Bagian kanan dulu yang harus dibasuh, lalu kemudian bagian kiri. Kemudian termasuk perbuatan yang sunnah adalah al-muwalatu, artinya sambung menyambung. Ini beberapa sunnah wudu yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi dengan demikian adik-adik tentu bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan yang sunnah dan mana perbuatan-perbuatan yang wajib. Di antara hal-hal yang harus diperhatikan ialah ada kalanya kita dianjurkan untuk menyempurnakan sunnah-sunnah wudu, dan ada kalanya kita tidak mesti dianjurkan, bahkan berdosa ketika kita mengambil sunnah-sunnah wudu. Yang harus dilakukan adalah cukup fardunya saja. Kapan hal itu demikian terjadi? Ketika kita berada dalam keadaan waktu yang terhimpit. Artinya sudah ingin habis waktu salat. Sekiranya ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah wudu, maka kita akan tidak mendapati waktu salat tersebut. Maka di sini kita wajib meninggalkan sunnahnya wudu. Yang wajibnya saja kita laksanakan agar supaya kita dapat mendapatkan waktu salat. Dan ada kalanya juga sunnah ditinggalkan, perbuatan-perbuatan sunnahnya wudu. Kapan itu sunnah? Ketika kita menyempurnakan wudu dengan perbuatan sunnah, Anda tidak akan mendapatkan orang yang sementara berjamaah.
maka sebaiknya jangan sempurnakan wudunya, yang wajibnya saja diambil agar supaya kita tidak ketinggalan jamaah yang ada di dalam masjid. Selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammatu aidan bi asbabil hadasi. Satu pasal perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. Pasal ini juga dinamakan sebab-sebab orang berhadas. Walladzi yungkidu, adapun yang membatalkan, artinya yubtilul wudu'a khamsatu asya'a. Ada 5 perkara hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Ahaduha, salah satunya, ma kharaja min ahadis sabilaini, apa yang keluar dari 2 lubang. Apakah itu dari lubang kubul maupun dari lubang dubur, lubang dari depan maupun lubang dari belakang. Min mutawaddiin hayyin wadihin, dari orang yang berwudu mu'tadan, yang mana yang keluar itu sesuatu yang lumrah adanya, misalnya kencing ataukah buang air besar, ataukah sesuatu yang langka, yang jarang keluar, jarang terjadi, seperti darah yang keluar, ataukah kerikil yang keluar. Semuanya itu adalah perbuatan yang dapat membatalkan wudu. Apakah yang keluar itu dari depan maupun dari belakang, baik yang keluar itu adalah yang masyhur terjadi maupun yang jarang terjadi. Wasani, yang kedua yang membatalkan wudu, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Yang kedua adalah tidur, di mana posisi tidurnya selain posisi orang yang mengukuhkan posisi pantatnya. Artinya di mana orang tersebut tidur dalam keadaan terlentang ya. Jadi ketika dia tidur dalam keadaan duduk, di mana pantatnya itu tidak ada hal-hal yang bisa mengeluarkan, atau pantatnya itu terhalangi, contohnya tidur di atas kursi, itu tidak sampai membatalkan wudu. Wastalisu, yang ketiga yang membatalkan wudu, zawalul akli, hilangnya akal, al-ghalabati alaihi, dapat mengalahkan akal disebabkan karena gila, au maradin ataukah sakit, au jununin ataukah gila, au aghmain ataukah epilepsi. Semuanya dapat membatalkan wudu. Keadaan orang-orang tersebut akan membatalkan wudunya. Warabi'u, yang keempat dari perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu ialah lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata ghairal muhrimi. Artinya bersentuhnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, walau maitatan, meskipun yang bersentuhan tersebut adalah mayat. Nah, antara laki-laki dan perempuan yang bersentuhan di sini, keduanya harus sama-sama balik. Misalnya laki-laki balik dan perempuan juga balik dan bukan mahram, maka itu akan dapat membatalkan wudu. Beda halnya kalau salah satu di antara keduanya ada yang tidak balik, maka itu tidak masalah, artinya tidak sampai membatalkan wudu. Dan yang bersentuhan itu adalah kulitnya, artinya ketika yang bersentuhan itu terdapat pakaian alas, maka itu tidak sampai membatalkan wudu. Termasuk ketika yang bersentuhan adalah rambutnya atau kukunya yang bersentuhan, maka itu tidak masuk dalam kategori hal-hal yang membatalkan wudu. Yang terakhir, yang kelima dari hal-hal yang membatalkan wudu, perkara yang membatalkan wudu adalah massu farjil adami, menyentuh kelamin seseorang, bibatinil kaffi, dengan
telapak tangan, menggunakan telapak tangan. Min nafsihi, apakah kelaminnya, farjinya, wa ghairihi, atau kelamin orang lain. Zakaran au unsa, laki-laki atau mereka yang memiliki dua kemaluan. Saghiran, ataukah kemaluan anak kecil, au kabiran, ataukah kemaluan orang yang besar. Hayyan au mayitan, apakah kemaluan itu orang yang masih hidup ataukah orang yang sudah meninggal. Semuanya dapat membatalkan wudhu ketika seseorang menyentuh kemaluan tersebut. Saya rasa untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Semoga pembahasan kita mulai dari perkara yang fardu wudhu, sunnah wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu kita mudah memahami bersama, sehingga kita semua dapat membedakan perkara-perkara yang wajib perbuatannya dilaksanakan di dalam wudhu dan perkara-perkara yang sunnah dan hal-hal yang membatalkan. Ini kita bisa memahami secara bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.